gila, ini seksis. Seksual harassment banget. Apa itu gua aja, I don't know ya. The Talkies, ngomongin film Sama Bayu dan Edoy. Selamat datang di The Talkies, ketemu lagi bersama saya Bayu. Saat ini saya ditemani oleh Edoy dan bintang tamunya Andi. Hello. Oke, untuk episode kali ini kami akan coba ngomongin film Laila Majnun. Lamaran Laila diterima, Bu. Laila bakalan jadi dosen tamu ke Azerbaijan. Kamu akan dinikahkan dengan Ibnu Sahlam. Sekolahmu dia yang bayari, hutang bapakmu dia yang lunasi. Oke, aku terima lamaran kamu. She's here. Tapi apa dia masih ingat dengan saya? Oke, tapi sebelum kita ngomongin filmnya, seperti biasa kita minta makasih yang udah mampir, kita minta untuk subscribe, komen nanti, dan like, share juga. Laila Majnun. Ya, Oke, Laila Majnun ini diangkat dari karya sastrawan asal Azerbaijan abad ke-12, Nizami Ganjavi. Ini udah turun-temurun, udah diadaptasi berkali-kali, termasuk kalau di sinema tuh udah dari tahun 1920-an, Banyak. 100 tahun lalu, udah diadaptasi jadi film. Yang paling banyak sih versi India ya. Versi India. Nah, Indonesia sendiri pernah tahun 76 itu ada filmnya, Laila Majnun. Musikal tapi. Jadi dia campuran Romeo and Juliet sama West Side Story. Kan sama ya. Kisah cinta terlarang dari dua keluarga yang bertentangan. Gitu, waktu itu yang main. dia pada dasarnya Romeo and Juliet versi Middle Eastern ya. Tahun 76 tuh yang bikin Syuman Jaya. Yang main Ahmad Albar, Deddy Sutomo, Rini Isbono. Kayak gitu. Nah, ini adaptasi kedua, tapi yang versi 2021 ini sebetulnya bukan adaptasi dari Laila Majnun per se. Bukan gitu ya. ceritanya. Karena bukunya sendiri, ceritanya sendiri itu menjadi reference di film ini, disebut berkali-kali gitu ya. Iya. Cuma jadi kalau menurut sutradara dan penulisnya Monty Tiwa itu dia memang adaptasi lepas gitu. Tapi template-nya sama sih ya. Kisah cinta terlarang gitu. Ada pihak keluarga yang menentang, kemudian kalau di cerita aslinya berakhir tragis kayak Romeo and Juliet yang kayak Bayu bilang. Versi 2021 ini memang settingnya langsung di Azerbaijan. Terus pemainnya Laila, si Acha Septriasa, si pemeran cowoknya, tokoh karakter utama cowoknya Samir. Jadi banyak yang salah kaprah bahwa mengira Majnun itu nama tokoh cowok gitu, kayak Romeo and Juliet gitu ya. Majnun itu kan kalau dalam bahasa Arab artinya Panggilan. gitu. Tapi dalam hal ini madly in love gitu ya. Kita mau denger nih pendapatnya Andi Nindi tentang film ini. Nah, si Laila Majnun ini karena dekat-dekat Valentine ya, gue pikir wah ini kayaknya bagus nih film-film Romeo and Juliet gini nih, agak-agak melankoli gitu, dan ternyata bagus banget po menurut gue. Maksudnya bagus banget. Kenapa bisa bilang bagus? Maksudnya at least si pemainnya itu yang main siapa? Acha ya. Aca. Si Lailanya dan si Acha, Lailanya dan Reza. Samir, iya. Dua-duanya tuh kayaknya chemistry-nya bagus banget. Iya si Samir ya. Chemistry-nya bagus banget menurut gue. Mereka tuh kayaknya apalagi si Rezanya ya, kayak bener-bener falling in love gitu with this character. So jadi menurut gue wow. Dan walaupun banyak detailsnya yang details filmnya ada beberapa hal yang kok gini ya. Sepertinya kayak si Laila itu menurut gue baiknya kalau dia tiba-tiba bisa bela diri tuh mestinya dikasih sedikit
kisah gitu, oh kenapa dia bisa bela diri, mungkin waktu kecil kali sempet belajar silat gitu, terus tiba-tiba jago bela diri. Padahal kayak si siapa namanya, kayak cerita Keris itu ya, Keris itu kan bagus tuh, ada ceritanya dulu baru kemudian nanti tiba-tiba dibawa Kerisnya balik ke satu episode gitu. Iya sih, memang cuma sekilas doang tuh di awal kan ada ya, ketika Pas dia bunuh pikir diri ya. salah satu muridnya mau bunuh diri, ternyata nggak jadi, dicolek dari belakang, kemudian dia refleksnya tuh jawara banget gitu ya. Tapi itu cuma sekilas, memang establishingnya agak kurang. Tuh pas berantem jadi pendekar gitu ya di negeri orang. Yoi, negeri orang. Terus tapi pas lawan pamannya langsung kalah gitu dia. Mungkin pakai cara menghormati orang tua kali ya. Mungkin ya orang tua. Lu gimana, Bay? Kalau gue enjoy 2/3 dari film itu. Tapi 2/3 pertama, 2/3 terakhir. pas 2/3 pertama. Begitu act 3-nya 1/3 terakhir tuh gue udah nggak tahu, kayak kehilangan interest gue. Mulai dari si Samir jadi gila ngikutin si Majnun, yang bagi gue dia detektif sendiri, nyari pakai sinyal HP lah gitu, bukannya polisi yang nyari atau gimana. Ya terus orang kayak Samir sebetulnya kayak yang dia pas si Lela tersesat, terus diarahin pakai telepon, diarahin ke rumahnya, tuh bagi gue creepy juga tuh. Iya benar, setuju gue juga. Nah cuman sih yang what if dia orang jahat ya? Yang buat gue agak ngedrop tuh pas begitu si Samir kenapa lari ke padang savana gurun gitu, terus mau jadi gila gitu. Itu aja sih. Oh, gue ada satu lagi tuh yang apa? Sebelum Edo ini, sorry ya, sebelum gue lupa. Yang itu loh. Silakan. Gue langsung ke ending, nggak apa-apa ya? Langsung ke ending. Maksudnya Boleh. nanti gue balik lagi ke depan. Spoiler. Jadi yang dia kayaknya tuh sungainya kayaknya dangkal bener, tapi kok ngebunuh orang bisa. Jadi gue bilang kayaknya nggak nyambung banget nih. Sungainya kelihatan banget nggak bisa menenggelamkan orang sedalam itu. Cuma buat gue mungkin nggak kepikiran. Jadi itu dua set yang berbeda ya. Filmnya. Ya kalau Edo gimana, Doy? Ya kalau gue yang paling utama adalah bahwa kalau ceritanya kayak gini, mestinya yang bisa gila itu, yang bisa stres itu adalah Laila. Karena semua ngasih pressure ke dia. Gue nggak ngeliat ada orang yang support dia. Bahkan Ilham yang sahabatnya aja itu sebetulnya ngasih pressure. Ini ada cowok nih yang suka, ayo dong, lu kok gini gitu, kayak gitu loh. Kan lu prinsipnya kayak gini, kenapa lu sekarang lu keluar dari prinsip, ayo dong. Gitu loh. Nggak ada yang jadi support system di Laila. Keluarganya enggak. Ya ibunya enggak sendiri, bener-bener. Ibunya enggak gitu kan. Sahabatnya enggak yang mestinya ngasih support. Samirnya juga kalau menurut gue memang ya memang udah didesain mereka ini jadi selfish, saling suka ya. Sebetulnya maksudnya begitu dimudahkan untuk saling sukanya. Seandainya enggak, Samir itu menjadi pressure juga yang kalau kayak Bayu bilang agak creepy gitu ya. Karena kayak udah fait accompli bahwa Laila nih bakal suka sama gue juga gitu loh. Kalau dari gue endingnya juga agak cop out ya. Maksudnya sekalian aja udah dibikin tragis gitu. Mati ya, tapi dua-duanya kan itu kan pilihan kreatif ya. Maksudnya ya itu maksud gue ya sebaiknya kita menilai apa yang ada gitu. Yang ada adalah dibikin happy end. Nah kalau menurut gue jadinya membuat semuanya ini jadi kayak utopis ya gitu loh. Maksud gue landasan optimisme si Samir akan rasa sukanya Laila ke dia itu kan sebetulnya nggak ada sama sekali gitu. Dia cuma modal nekat aja gitu kan. Terus fait accompli gitu loh. Dan kebetulan oleh filmmaker dibuat si Laila juga sama-sama suka gitu. Mereka jadi di ending ini semua dipermudah. Karena sebetulnya obstacles mestinya bisa lebih banyak. Maksud gue dalam less than 2 weeks
si Laila bisa jadi jatuh cinta itu dengan paksaan dari Samir. Iya, karena Semuanya kan ganteng lah sebetulnya Samir, jadi paksaan, udah. kan? Gitu sih. Gua aja jatuh cinta sama si Samir baru 2 jam gimana? Gimana aja yang seminggu di sana. Iya, oke. Ya, makanya justru gue perlu point of view-nya lu tuh gitu kan. Jadi sebetulnya kalau dari point of view-nya Kenapa lu bisa tuh, jatuh cinta? Wajar-wajar aja. Iya. Apa yang terjadi di Azerbaijan Dipermudah. itu manufactured by Samir dan Ilham. Sebetulnya Laila tuh di prank gitu kan. Iya gak sih? Iya. Mulai dari dia Bisa dibilang gitu sih. diterima menjadi dosen tamu, sampai makan, sampai tinggal, sampai jalan-jalan, sampai ke rumah orang tua Samir, itu kan semua manufactured. Ya gak sih? Dia dikerjain si Laila. Ya gak sih? Iya. Makanya ketika kemudian tunangannya datang, si Ibnu datang, kemudian si Laila memutuskan, oke, gue balik ke Indonesia untuk menikah. Samir dan Ibnu tanda kutip marah, gitu kan? Jadi kenapa? Gitu. Terutama Samir dan Ilham ya. Maksud gue, Ilham kenapa marah? Itu temen lu, dan temen lu itu udah memutuskan untuk itu, gitu loh. Andi, ada yang mau ditambahin lagi? Iya, ada satu hal nih yang gue notice dari si Ibnu ya, chemistry-nya dengan si siapa namanya, si Laila. Menurut gue nggak konsisten tuh si Ibnu karakternya. Apa memang sengaja dibuat kayak gitu ya? Awalnya tuh kayaknya dia kayak Awalnya manis. tunangan yang maksudnya yang yang underdog gitu, yang bukan yang Iya, punya iya. power gitu. Terus tiba-tiba si Laila bisa langsung setuju dengan proposalnya, itu juga menurut gue sangat dipercepat tuh ya. Masa di scene itu langsung dia setuju Iya. di propose, knowing bahwa si Laila itu kan punya prinsipal ya, as a lecturer yang udah ngasih doktrin ke anak buahnya, terus dari bapaknya juga dikasih tau kayak gitu. Terus tiba-tiba dia langsung terima proposal, di so weird. Iya. Habis gitu ya kan? Iya, jadi maksudnya Iya. Terus lantas film ini butuh konflik dan diada-adain sih konfliknya gitu loh. Nggak organik gitu. Iya. Si Baimong penampilannya cukup oke di film ini kalau menurut gue sebagai Ibnu ya. Dia bagus dia kok. Iya, tapi memang mengerikan sih perubahan mendadaknya ya, perubahan sikapnya. Dari orang yang dulu pernah dikerjain, Iya. dari manis-manis di awal, begitu pas dia cemburu di meja makan 180 derajat. Iya. Iya. Ada satu lagi yang mau gue point out ya, waktu si Lela diterima oleh Pak Dubes ya, itu komen Pak Dubesnya bikin gue sangat nggak comfortable aja. Dia tiba-tiba bilang gini, wah cantik ya Laila. Ada, wah Ada ya? maksud gue Iya, ada. Gue bilang wah seks that coming up from a Dubes gitu loh. Gue bilang Iya. gila, ini seksis. Seksual harassment banget. Apa gitu gua aja, I don't know ya. Mungkin normal kali ya. Ya nggak Iya, politically correct sih, apalagi kalau di sama pejabat ya, diutarakan pejabat. Dan itu Dubes beneran ya. Hah? Iya. Serius? Iya. Gue udah iya. duga nih Dubes beneran Itu nih Dubes pasti beneran yang pengen beneran. tampil nih. Iya sih, memang public official, terus dia santai banget gitu loh ngomongnya. Gitu. Tapi yang gue tetap suka bahwa ada film romance ya, drama romance yang memang akarnya adalah karya sastra gitu loh. Ya kan makin kesini makin jarang gitu. Jadi satu, gue menghargai banget itu. Terus sinematografinya juga cakep, maksudnya nggak cuma sekedar pemandangan ya, Cakep. nggak cuma sekedar pemandangan, tapi sinematografi dari awal juga udah cakep ya, dari yang adegan bapaknya. Pilihan tenggelam angle-nya itu. tepat. Kalau skor 1 sampai 10 lo kasih skor berapa film ini? Karena ini film ketiga gue yang gue tonton, mungkin dia
7 lah. 7 to 8 gitu. Kalau Bayu berapa? Kalau gue ya walaupun gue enjoy X1-2-nya, tapi sepertiga terakhir gue agak-agak ngedrop dan itu bikin skornya jadi 6 buat gue. Edoy? Oke. Gue juga di 6,5 lah. Gitu. Oke Andi, makasih udah nyempetin Tough jadi kritik. tamu di episode kita kali ini. Aduh, Jangan kapok ya, kapan-kapan balik lagi Andi. Makasih. Iya, makasih banget Oke. nih udah ngundang gue nih ya, Edi dan Bayu ya. Sampai ketemu. Ya. Sampai ketemu lagi. Buat yang lain makasih udah mampir, subscribe, like, share, komen, jangan lupa. Sampai ketemu di episode berikutnya. Salam.